Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Erma Pujianti dari Prodi Informatika B. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Legal Drafting yang berjudul Dasar Hukum Pengertian dan Ruang Lingkup Desain Industri. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dasar hukum. Apa sih dasar hukum? Dasar hukum adalah norma hukum atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan atau dasar bagi setiap penyelenggara tindakan hukum. Istilah dasar hukum merujuk pada landasan atau payung hukum, regulasi, undang-undang, aturan, atau kebijakan yang ditertibkan oleh penyelenggara kebijakan publik sebagai rujukan dalam suatu tindakan atau penyelenggaraan. Dalam konteks hukum, istilah hukum dasar memiliki makna sama dengan undang-undang dasar, merujuk pada undang-undang dasar atau konstitusi sebuah negara atau pemerintahan. Baik, untuk selanjutnya yaitu ruang lingkup desain industri. Desain industri adalah seni terapan di mana estetika dan usability, kemudahan dalam menggunakan suatu barang, suatu produk menjadi fokus utama. Desain industri mencakup pembuatan peralatan sehari-hari dari yang paling kecil, seperti sendok, garpu, hingga pada corak dan model tekstil serta pakaian. Sebuah karya desain dianggap sebagai kekayaan intelektual karena merupakan hasil buah pikiran dan dilindungi hak cipta oleh pemerintahan melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Kriteria desain industri adalah baru dan tidak melanggar agama, peraturan perundangan, susila, dan ketertiban umum. Jangka waktu perlindungan untuk desain industri adalah 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan. Lingkup hak desain industri mencakup hak eksklusif untuk membuat, menjual, mengimpor, dan mengekspor barang yang menggunakan desain industri tersebut. Desain industri juga termasuk dalam ruang lingkup hak kekayaan intelektual atau HKI bersama dengan paten, merek, desain, tata letak, sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan indikasi geografi. Baik, untuk dasar hukum perlindungan industri, yaitu dasar hukum perlindungan industri di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Perlindungan hukum terhadap desain industri dibutuhkan untuk mencegah tindakan pembajakan atau penggunaan tanpa izin dari hasil karya desain industri. Perlindungan hukum meliputi perlindungan preventif dan perlindungan represif. Pelindungan preventif dilakukan dengan memberikan hak eksklusif kepada pendesain atau hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu. Sedangkan perlindungan represif dilakukan dengan memberikan sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan tindakan pembajakan atau penggunaan tanpa izin. Dasar hukum lainnya adalah Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2002 tentang pelaksanaan perlindungan hukum industri dalam negeri sebagai akibat terjadinya lonjakan atau impor. Selanjutnya yaitu perlindungan desain industri, yaitu satu, aspek visual. Hak desain melindungi aspek visual suatu produk seperti bentuk garis, warna, atau ornamen tertentu yang memberikan karakteristik unik pada desain tersebut. Berikut nomor 2, kreativitas dan orisinalitas. Perlindungan biasanya diberikan kepada desain yang dianggap orisinal atau memiliki tingkat kreativitas yang memadai yang membedakan dari desain yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya yaitu nomor 3, yaitu pengguna umum dan keindahan. Hak desain dapat mencakup desain yang digunakan untuk tujuan estetika, keindahan, atau daya tarik visual, bahkan jika desain tersebut juga memiliki fungsi praktis. Selanjutnya yaitu nomor 4, bidang aplikasi. Lingkup perlindungan dapat mencakup berbagai jenis produk, termasuk produk industri, barang konsumen, dan aksesoris, tergantung pada undang-undang yang berlaku di suatu yurisdiksi. Untuk nomor 5, yaitu masa berlaku. Hak desain memiliki masa berlaku tertentu dan dapat memperbarui perlindungan jika memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Nomor 6, pembaruan dan modifikasi. Pemilik dapat melindungi variasi atau modifikasi terhadap desain yang telah ada dengan mengajukan pembaruan atau desain baru.
Selanjutnya yaitu nomor 7, pelarangan duplikasi. Hak desain memberikan pemilik hak eksklusif untuk mencegah pihak lain membuat, menjual, atau menggunakan desain serupa tanpa izin. Untuk persyaratan pendaftaran desain industri itu sendiri, yaitu untuk pendaftaran desain industri di Indonesia terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan tersebut antara lain yaitu 1. Formulir permohonan pencatatan lisensi desain industri. 2. Gambar atau foto desain industri. 3. Uraian desain industri. 4. Surat pernyataan kepemilikan desain industri. 5. Surat kuasa jika diajukan melalui konsultan. 6. Surat pengalihan hak jika ada. Selain itu, terdapat juga persyaratan tambahan seperti kopi KTP, NPWP, akta pendirian dan perubahan, dan surat keterangan domisili usaha. Persyaratan tertentu dapat berbeda-beda tergantung pada lembaga yang menerima pendaftaran. Proses pendaftaran dapat dilakukan secara online atau manual. Untuk informasi lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur pendaftaran desain industri dapat dilihat pada situs resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) atau situs konsultan HKI terdapat pada Dirjen HKI seperti Impindo. Untuk contoh kasus pelanggaran desain industri yaitu 1. Duplikasi desain produk, penggunaan desain tanpa izin, penggunaan desain yang telah kadaluarsa, penggunaan tanpa memperhitungkan batasan perlindungan. Terima kasih. Maaf apabila dari awal hingga akhir terdapat kesalahan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.